Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Hai, kenalin. Bukan. Ini cucu gue. Ini David Rockefeller Senior. Serem banget by the way. Bukan ini. Ini cucunya David tadi. Nah iya ini. Ini juga serem banget. Kasih yang mudahan dikit. Nah, cakep. Oke. Asal-usul monopoli minyak terbesar dalam sejarah sebenarnya cukup simpel. Semua dimulai pada tahun 1839 dengan kelahiran gue, John Davison Rockefeller, di New York. Gue adalah anak sulung dari seorang pedagang yang ngaku-ngakunya sebagai dokter botani, tapi sebenarnya dia menjual obat di abad ke-19. Bokap gue sering meninggalkan rumah selama berminggu-minggu dan bahkan memiliki beberapa anak dari cewek lain yang kemudian dibawa pulang untuk tinggal bersama istri dan anak-anaknya yang lain, termasuk gue. Dalam lingkungan rumah yang membingungkan ini, gue malah tumbuh dan belajar bagaimana memanfaatkan peluang bisnis dan mendapatkan keuntungan. Selain itu, keluarga gue jarang menetap lama di satu tempat, jadi gue hidup nomaden sejak usia kecil. Untuk membantu nyokap, gue menghasilkan uang dengan memelihara kalkun atau membantu tetangga. Kecerdasan gue akhirnya berguna ketika gue pindah ke Cleveland, Ohio pada tahun 1854. Di mana gue memiliki kesempatan untuk sekolah walaupun sekolah publik gratis. Tapi kurang dari setahun kemudian, gue keluar dari sekolah tersebut untuk bekerja di perusahaan broker lokal. Di sini gue mendapatkan upah yang jelas nggak besar deh, bahkan pada saat itu. Sehingga gue juga membantu perusahaan lain sebagai pekerja sampingan, kayak kalian yang pada punya side job ini. Sebenarnya di sini gue banyak belajar tentang banyak hal termasuk negosiasi, bahkan menghitung ongkir transportasi yang nantinya akan kepake juga. Tapi setelah 2 tahun bekerja di sana, bos gue menolak memberikan kenaikan gaji yang signifikan. Jadi gue memutuskan untuk berdikari dengan mendirikan perusahaan broker produk juga, yaitu Rockefeller and Andrews. Di sini gue menjual jerami, biji-bijian, dan berbagai macam daging. Dan dalam tahun pertama gue mencatat penjualan yang besar banget. Sampai-sampai setiap bank di Cleveland pada ngerayu gue supaya ngambil loan pinjaman dari mereka. Padahal gue baru berusia 20 tahun kalau gak salah. Dan gak lama setelah itu terjadilah sesuatu yang akan mengubah hidup gue. 100 mil dari timur Cleveland, sumur minyak Amerika pertama ditemukan. Ini menandai dimulainya demam minyak di Pennsylvania, dan dalam waktu setahun 4.500 barrel minyak diproduksi. Pada saat itu minyak belum memiliki nilai yang sama seperti sekarang. Mobil bensin belum ditemukan, tapi minyak ini bisa diolah menjadi minyak tanah yang kemudian digunakan untuk lampu. Gue harus menunggu sampai tahun 1863 agar pemerintah membangun jalur kereta api yang menghubungkan ladang minyak Pennsylvania dengan Cleveland. Dan ketika jalur itu dibangun, gue dan partner beserta bank yang mau ngebantu udah siap doing business. Gue juga nge-hire ahli kimia berpengalaman yang tidak hanya mengoptimalkan proses penyulingan minyak, tapi juga bisa membuat berbagai produk sampingan berbahan minyak. Yes, gue nggak langsung ngebangun kilang minyak sendiri. Justru gue ngambil bahan mentah dari mereka, lalu gue olah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi sekedar tips, jangan cuma ngejual bahan. Simple emang, tapi sayang banget kalau nggak maksimalin added value-nya. Anyway, gue mulai ngejual semua produk berbahan minyak, termasuk lilin parafin dan tar. Dalam waktu 2 tahun, nilai bisnis gue bernilai puluhan ribu dolar. Dan gue belum selesai. Pada tahun 1865, ada 26 kilang minyak yang saling bersaing di Cleveland. Tapi dalam waktu 5 tahun, gue berhasil mengakuisisi 22 kilang minyak mereka. Pada saat ini, bisnis gue udah terlalu besar untuk dikelola sebagai unit yang berdiri masing-masing. Jadi tahun 1870, gue menggabungkan semuanya menjadi Standard Oil of Ohio. Nah, untuk meyakinkan beberapa pemilik kilang yang belum gabung, gue cukup mengundang mereka dan menunjukkan bahwa gue bisa loh terus menjalankan semua bisnis ini walaupun lagi rugi dibandingin kalian. Dan sebagai imbalan atas penjualan bisnis mereka, yang tentunya akhirnya gue dapat dengan harga bagus karena gue jago negosiasi kan ya, gue jadinya menawarkan posisi penting buat mereka di perusahaan-perusahaan mereka yang baru aja gue beli. Jatuhnya, gue menempatkan para pelaku bisnis terbaik dalam industri minyak di bawah kendali gue. Tapi pastinya nggak semua orang langsung oke John. Makanya seiring waktu, bisa dibilang curang sih, gue menurunkan harga minyak dan minyak tanah kadang-kadang sampai puluhan %, sehingga bisa mencekik mereka dan akhirnya mau melepas bisnisnya ke gue. Praktek seperti ini ternyata berhasil, dan pada tahun 1880, gue udah mengakuisisi pabrik-pabrik penyulingan minyak di seluruh timur laut Amerika Serikat dan telah menyuling lebih dari 90% dari total produksi minyak di seluruh negara saat itu. Di momen ini gue bener-bener powerful
sehingga gue punya bargaining power untuk bernegosiasi dalam hal apapun, bahkan secara pribadi. Misalnya untuk urusan transportasi menggunakan kereta api. Tapi praktek di belakang layar ini membuat dunia bisnis marah. Pada saat itu, sebagian besar barang industri diangkut menggunakan kereta api. Dan banyak pelaku bisnis besar lainnya khawatir bahwa cara main gua di urusan transportasi tadi bisa memunculkan praktek monopoli juga di industri selain minyak. Nah, selama 1 dekade berikutnya, pengusaha, politisi, dan media semakin gencar menyerang Standard Oil. Legislator di Ohio mulai menyusun peraturan antitrust untuk menjatuhkan gua. Tapi gue selalu selangkah di depan mereka. Jadi tahun 1882 gue memulai perusahaan baru di New Jersey, namanya Standard Oil Trust. Kemudian gue juga membangun kantor besar yang bagus banget di Broadway. Nah, momen ini merupakan puncak kejayaan Standard Oil milik gue. Gue punya 20.000 sumur minyak, 4.000 mil pipa saluran, dan mempekerjakan lebih dari 100.000 orang. Namun cengkeraman gue terhadap bisnis minyak mulai melemah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Cadangan minyak besar lain telah ditemukan di Rusia dan Asia dan sedang digarap oleh keluarga yang lo juga mungkin gak asing, yaitu Rothschild. Bukan, ini Rothschild. Nah ini. Lebih buruk lagi, pada tahun 1890, pemerintah federal mengeluarkan undang-undang antitrust akhirnya, semacam anti-monopoli gitu, sehingga memberikan politisi kesempatan untuk langsung mengincar gue. Tentunya gue udah membuat struktur yang rumit di balik semua perusahaan, sehingga susah banget untuk diselidiki. Itulah kenapa pemerintah nggak pernah benar-benar bisa memecah belah Standard Oil. Pelan-pelan tapi gue mulai nggak lagi secara aktif mengelola perusahaan. Dan dalam 20 tahun terakhir sebelum perusahaan akhirnya dipecah, menurut beberapa perkiraan, value dari Standard Oil pada masa puncaknya adalah 1 triliun US dollar. Jadi perusahaan gue di periode itu sejajar dengan Apple, Microsoft, Amazon hari ini. Tapi tetap nggak sebesar VOC sih, penjajah kalian di Indonesia. Nah, pada tahun 1911, akhirnya Mahkamah Agung menyatakan Standard Oil bersalah karena melakukan praktek anti persaingan dan monopoli dan memecah perusahaan menjadi 34 entitas terpisah. Tentunya gue tetap memiliki saham di perusahaan-perusahaan itu, dan seiring waktu banyak perusahaan-perusahaan itu bergabung kembali satu sama lain. Sekarang ini sebagian besar sisa-sisa Standard Oil bisa kalian lihat di ExxonMobil, Chevron, atau BP. Kepemilikan gue atas perusahaan-perusahaan itu menjadikan gue pengusaha terkaya yang pernah ada dengan estimasi nilai kekayaan bersih pribadi sebesar 400 miliar dolar dengan kurs hari ini ya. Bahkan sampai sekarang gak ada yang mengalahkan gue, termasuk bosnya Tesla dan SpaceX yang hanya memiliki kekayaan 234 miliar dolar. Nah, kira-kira itu cerita tentang gue, John D. Rockefeller, yang pernah nguasain sebagian minyak dunia. Cerita lain tentang keturunan gue juga gak kalah menarik, bahkan mungkin lebih menarik dari Elon. Tapi walaupun Elon gak sekaya gue, tetap aja dia masih punya kesempatan buat subscribe dan support channel ini, sama kayak kalian. Jadi mending dimanfaatin kesempatan ini, oke? Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.